Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Christian Wiradyandiwolo. Saat ini saya menjadi dosen pembimbing 1 mahasiswa yang bernama Sela Septia Claudia dengan judul penelitian analisis manajemen kearsipan di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rawamangun. Berikut pemaparan penelitian tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Christian Wiradyandiwolo, SEMM, selaku dosen pembimbing pertama, dan Bapak Suherdi, SPD SHMM, selaku dosen pembimbing kedua. Saya Sela Septia Claudia dari Prodi D4 Administrasi Perkantoran Digital, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan proposal penelitian dengan judul Analisis Manajemen Kearsipan di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rawamangun. Bab 1. Latar belakang. Pada sebuah lembaga pemerintah ataupun non-pemerintah dibutuhkannya suatu informasi guna mendukung proses kegiatan kerja. Informasi yang dimaksud berupa arsip. Manfaat arsip dalam aktivitas perusahaan membuat peran arsip sangat penting dalam mengolah informasi dan dalam pengambilan keputusan perusahaan. Kearsipan yang dikelola dengan baik dan penyimpanan arsip yang teratur akan menjadikan arsip bekerja dengan efisien dan menjadi alat referensi dalam membantu perusahaan menjalankan aktivitas operasionalnya. Apabila arsip tidak dikelola dengan manajemen arsip yang baik, akan mengakibatkan terhambatnya kegiatan perusahaan. Dalam keberhasilan manajemen arsip harus berjalan pada suatu proses yang mencakup klasifikasi, pembuatan, penerimaan, dan pemeliharaan catatan. Dikutip dari situs resmi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, pada tanggal 27 Juni 2019 menyelenggarakan kegiatan sosialisasi aplikasi manajemen arsip bagi organisasi, perangkat daerah, dan kelurahan di lingkungan pemerintah Kota Probolinggo. Saryadi mengatakan kegiatan ini dimaksudkan untuk menambah pengetahuan peserta dalam melaksanakan penertiban pengelolaan arsip dinamis dengan menggunakan aplikasi manajemen arsip, sehingga petugas melakukan pencatatan surat, baik melakukan pencatatan agenda surat, register surat, cetak disposisi, daftar arsip, dan cetak kartu kendali. Sudah bisa dilakukan dari satu pintu, yaitu melalui aplikasi manajemen arsip atau AMA. Selanjutnya ada prariset. Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, terdapat permasalahan dalam manajemen kearsipan, bahwa dalam prosedur peminjaman arsip tidak ada jangka waktu. Jangka waktu arsip sesuai dengan penggunaan arsip saja. Juga dalam peminjaman arsip, biasanya karyawan terkadang lupa untuk mengembalikan arsip karena kurangnya kesadaran pentingnya arsip. Dengan demikian, peneliti melakukan prariset pada karyawan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rawamangun dan hasil yang diperoleh sebagai berikut. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini yaitu 1. Mengetahui sistem penyimpanan arsip di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rawamangun. 2. Mengetahui prosedur peminjaman arsip di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rawamangun. Dan yang terakhir, mengetahui kendala yang terjadi pada peminjaman arsip di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rawamangun. Konsep yang diteliti. Ada pengertian arsip, jenis-jenis arsip, manajemen kearsipan, indikator manajemen kearsipan, peminjaman arsip, sistem penyimpanan arsip, prosedur penyimpanan arsip, dan asas penyimpanan arsip. Selanjutnya ada hasil penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo dan Bramantya tahun 2020 berjudul Peran Sistem Informasi Manajemen Kearsipan Studi Kasus Kementerian Sekretariat Negara RI. Manajemen kearsipan yang telah digunakan di Kementeknak sejak Januari 2017, pada praktiknya SIM arsip sangat berperan dalam pembentukan budaya kerja baru pengarsipan di era digital ini. Meskipun masih terdapat beberapa kekurangan baik dari infrastruktur SIM arsip maupun dari sumber daya manusia, telah direncanakan upaya perbaikan oleh Kementerian Sekretariat Negara RI. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Martinus et al. Tahun 2022
berjudul Archive Management in Support Official Administration in Toha Subdistrict Head Office Mempawah Regis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen, pengendalian, dan penataan arsip atau arsip di kantor Kecamatan Toha masih belum terlaksana dengan baik. Jadi pemahaman tentang peralatan kearsipan yang memadai diperlukan prosedur agar kegiatan dalam kearsipan pengelolaan dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian dilaksanakan pada salah satu badan hukum milik negara, yaitu BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rawamangun. Waktu penelitian ini dilaksanakan selama 6 bulan, yang dimulai dari bulan Januari 2023 sampai bulan Juni 2023. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama ada desain penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Lalu ada sumber data dan sampel penelitian. Sumber data pada penelitian ini ialah informan. Lalu teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan mengambil sampel sebanyak 4 orang. Lalu teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Lalu ada teknik keabsahan data. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber data dan triangulasi pengumpulan data sebagai pengecekan keabsahan data. Lalu teknik analisis data. Proses analisis data ini meliputi 4 langkah, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Saputra et al. Tahun 2020. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama, sistem penyimpanan arsip. Sistem penyimpanan arsip di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rawamangun ada 2, yaitu aktif dan inaktif. Arsip aktif adalah informasi yang terekam secara tetap digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan lembaga yang disimpan di ruangan masing-masing bidang. Arsip inaktif yang penggunaannya tidak langsung sebagai bahan informasi. Arsip inaktif ini disimpan di unit kearsipan dan dikeluarkan dari tempat penyimpanan yang sangat jarang. Bahkan tidak pernah keluar dari tempat penyimpanan dalam jangka waktu lama. Pada penyimpanan arsip disimpan selama 5-10 tahun. Arsip disimpan di dalam box dari tahun ke tahun, dan apabila arsip sudah menumpuk, maka staf kearsipan akan mengajukan pemindahan ke tempat penyimpanan arsip atau kantor pusat, atau mengajukan pemusnahan arsip. Selanjutnya ada prosedur peminjaman arsip. Kegiatan peminjaman arsip di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rawamangun dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada. Berdasarkan hasil observasi dan pernyataan partisipan, karyawan yang ingin meminjam arsip datang langsung ke ruangan arsip dan meminta kepada petugas arsip untuk dicarikan arsip yang ingin dipinjam. Lalu arsip dicatat di buku peminjaman arsip. Setelah arsip selesai dipinjam, maka dicatat lagi di buku peminjaman arsip dan dikembalikan ke tempat penyimpanan semula. Arsip yang dipinjam oleh atasan sendiri, teman seunit kerja, ataupun karyawan dari bidang lain bebas untuk meminjamnya karena tidak ada batas waktu pada peminjaman arsip. Tetapi arsip seminggu sekali akan dimonitoring oleh petugas arsip. Kemudian, hambatan dalam masa peminjaman arsip. Peminjaman arsip di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rawamangun kurang efektif karena tidak adanya jangka waktu pada peminjaman arsip membuat karyawan seringkali lupa dalam mengembalikan arsip. Ditakutkan arsip hilang atau rusak. Hal tersebut didasarkan pada hasil observasi dan pernyataan partisipan dari hasil wawancara. Padahal arsip sangat penting dalam proses kegiatan suatu perusahaan. Dipandang dari nilai pentingnya arsip, semua orang akan mengatakan penting atau sangat penting. Bahkan seorang pakar kearsipan mengungkapkan bahwa dunia tanpa arsip adalah dunia tanpa memori, tanpa kepastian hukum, tanpa sejarah, tanpa kebudayaan, dan tanpa ilmu pengetahuan, serta tanpa identitas kolektif. Fathur Rahman 2018.
Pentingnya melindungi sebuah arsip. Arsip juga berperan sebagai data atau informasi untuk mengambil keputusan yang benar mengenai permasalahan yang dialami, selaku fakta formal pertanggungjawaban administrasi. Taib tahun 2021. Yang terakhir ada kesimpulan. Pertama, sistem penyimpanan arsip di BPJS Ketenagakerjaan cabang Rawamangun ada dua, yaitu arsip aktif dan arsip inaktif. Arsip disimpan selama 5-10 tahun di dalam box dari tahun ke tahun, dan apabila sudah menumpuk, maka petugas arsip akan mengajukan pemindahan ke tempat penyimpanan arsip kantor wilayah atau kantor pusat, atau mengajukan pemusnahan arsip. Yang kedua, peminjaman arsip yang sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan prosedur yang ada. Karyawan yang ingin meminjam arsip datang ke ruangan arsip dan meminta pencarian arsip oleh petugas arsip. Setelah arsip ditemukan, arsip langsung dicatat di buku peminjaman arsip. Jika arsip sudah selesai dipinjam, maka langsung dicatat di buku peminjaman dan dikembalikan di tempat penyimpanan semula. Yang ketiga, terjadi hambatan dalam peminjaman arsip, yaitu karena tidak adanya jangka waktu pada peminjaman arsip, membuat karyawan seringkali lupa dalam mengembalikan arsip dan kurangnya kesadaran akan pentingnya arsip. Sekian paparan proposal penelitian saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.